Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dan bapak, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua yang semoga istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita adalah agama yang menyuruh kita untuk selalu bersatu, yang menyuruh kita untuk saling tolong-menolong. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu saling tolong-menolong di atas melakukan dosa dan permusuhan. Begitu juga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling membantu. Antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, kata Rasulullah. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti kayak bangunan. Dia menguatkan antara satu dan yang lainnya. Maka konsep dalam agama kita ini wajib bersatu antar sesama umat Islam. Bersatu di atas kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita wajib saling membantu. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka yang lain harus membantu. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, yang lain harus membantu. Begitu juga dalam dunia dakwah, kita harus saling membantu, harus saling bersinergi. Bukankah orang-orang di luar sana, orang-orang non-muslim itu mereka saling membantu, saling bersinergi untuk menyebarkan paham-paham mereka? Maka umat Islam wajib juga bersatu. Bagaimana mereka itu saling membantu dalam menyebarkan agama Islam ini. Pada saat sekarang ini, alhamdulillah, saya dari Desa Meilepet, Kepulauan Mentawai. Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan relawan dakwah selama 1 pekan. Dan di samping saya ada alhamdulillah Ustadz Irwan, Ustadz ya. Beliau merupakan mudir di Islamic Center di Sibirut ini. Dan beliau alhamdulillah banyak melakukan dakwah. Memang dakwah beliau mungkin bukan ke kota-kota besar ya Ustaz ya, tapi banyak beliau dakwah ke pelosok-pelosok. Dan kita akan minta kajian dari beliau, nasihat dari beliau, wejangan-wejangan dari beliau, bagaimana supaya kita yang di kota termotivasi juga untuk berdakwah dengan apapun yang bisa kita miliki. Berdakwah mungkin dengan harta kita bisa Ustaz ya, dengan donasi yang kita berikan, bahkan dengan moral dan material kita sebenarnya bisa berdakwah. Kepada Ustadz Irwan kita persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bersama Ustadz Nabil yang bersama tim rombongan dari Padang dengan beberapa ustazah. Alhamdulillah mereka mengadakan pembinaan kepada para guru dan santri dan santriwati kita yang berjumlah kurang lebih 126 orang. Ya, alhamdulillah pembinaan sudah berjalan sekitar seminggu. Alhamdulillah keinginan dan dorongan dari para asatidz dan keinginan para santri dan santriwati kita cukup besar. Kita berharap dengan program ini bisa keluar dari anak-anak kita, mereka yang sebagai estafet melanjutkan dakwah di Kepulauan Mentawai ini. Tapi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menceritakan tentang kondisi dakwah kita di Kepulauan Mentawai ini, kita semua tahu bahwasanya berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran merupakan pilihan dan keutamaan umat Islam ini. Makanya Allah berfirman, tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian sebaik-baik umat. Apa tugasnya? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, sedangkan dan kalian beriman kepada Allah.
Dalam ayat di surat Muhammad ayat 7 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukun wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan teguhkan langkah-langkah dan kaki-kaki kalian. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah itu adalah merupakan salah satu dakwah dengan ikut serta membantu agama ini dengan berdakwah, apakah dengan ilmunya, apakah dengan hartanya, apakah dengan jiwanya. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Fusilat ayat 33 yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang mengajak kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah orang yang paling baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah, ya, dan dia wa amila solihan, dan dia beramal soleh. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ini hanya bukan kadang dengan ilmu dan kadang dakwah itu dengan harta. Berapa banyak orang yang memiliki harta dengan memiliki iman yang ada, dia bisa melakukan dakwah yang tidak bisa dilakukan oleh orang berilmu. Bangun masjid, ini orang yang berharta bisa bangun masjid. Orang yang berharta dan memiliki ilmu dan agama bisa membantu orang belajar keluar. Kalau bukan dengan harta, gak akan tegak ini. Maka di antara sebab tersebarnya dakwah adalah orang berilmu yang memiliki harta, orang beriman yang memiliki harta. Kita lihat jamaah, kalau sejarah Utsman bin Affan, berapa harta yang dia keluarkan untuk dakwah, membantu dakwah Rasul di masanya, membeli onta-onta, alat perang, kemudian sumur yang dia sumbangkan untuk dakwah. Umar bin Khattab, berapa yang mereka keluarkan? Kenapa? Karena dalam hati mereka ada iman, sehingga harta di tangan mereka gunakan untuk membantu agama Allah. Maka dalam hadis Tirmizi dan juga Ibnu Majah, Nabi mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin rajulun ataulahu malan wa ilman fahuwa ya'malu fi malihi wa ya'rifu haqqahu fi malihi. Seorang, kata Rasul, dunia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ini dari sisi harta dan ilmu. Kata Nabi, yang pertama, rajulun ataulahu malan wa ilman, seorang yang Allah berikan harta dan ilmu, sehingga dia beramal dengan ilmunya dan dia mengetahui hak hartanya. Maka lihat, ini golongan yang paling tinggi, arfau darajat. Dengan harta dan ilmu, dia gunakan harta untuk menolong agama Allah. Maka ini golongan yang paling tinggi. Golongan kedua, kata Rasul, rajulun ataullaha ilman walam yutahu malan, seorang yang Allah berikan dia ilmu tetapi Allah tidak berikan dia harta. Fahuwa biniyati fahuwa fayaqulu fi nafsi, dia berkata dalam jiwanya, kalau seandainya saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan beramal seperti dia. Apa kata Nabi? Fahuma fi hajri sawa, dia dengan niat itu mendapatkan pahala sama seperti golongan yang pertama. Lihat, golongan pertama apa kelebihannya? Dia punya ilmu, ada hartanya. Ini yang langka dimiliki oleh semua orang. Orang yang kaya dan memiliki ilmu, sehingga harta itu dia gunakan membantu agama Allah. Seperti saya katakan tadi, berapa banyak orang yang punya harta bisa menyumbang dakwah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang punya ilmu saja. Perhatikan coba, masjid-masjid, ya, rumah-rumah tahfiz, ya, orang yang kadang miskin dengan orang kaya, dia bisa belajar ke luar negeri. Semua apa? Dengan harta yang dimiliki oleh orang yang memiliki iman dan ilmu, sehingga harta itu dia gunakan menolong agama Allah. Dan ini jamaah dimuliakan Allah, sebab dengan sebab dia seorang bisa dapat hidayah, maka pahala itu akan mengalir walaupun dengan buku. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambal dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, beliau ketika menjelaskan hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, dia mencari ilmu di dalamnya, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kata beliau, salaka itu lahu ma'nayan,
salaka itu memiliki dua makna. Makna hisia dan maknawi. Hisia yaitu seorang datang langsung menghadiri majelis ilmu. Maknawi yaitu seorang mengetahui agama, belajar agama dengan perantara buku. Nah, di sini jamaah, ya, dengan buku yang disumbangkan oleh seorang donatur, seorang muhsinin, bisa jadi sebab orang itu bisa tahu baca, belajar agama, bisa mengamalkan sholat. Maka setiap dia bisa sholat, setiap dia bisa baca Quran, setiap dia bisa berwudu dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang menyumbangkan buku tadi akan mendapatkan bagian dari pahala walaupun dia telah meninggal. Dalam hadis Muslim dan juga hadis riwayat lain, kata Nabi, manda ila hudan kana lahu mislu ajri kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurim syai'an. Kata Nabi, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Buku jamaah, berdakwah dengan harta termasuk punya peranan yang sangat besar dalam Islam. Sehingga marilah kita dengan harta yang kita miliki, kita gunakan menolong agama Allah, dan itu akan menjadi bekal hidup kita setelah mati. Maka Nabi juga dalam hadis Muslim mengatakan, yatbul mayyitu salasa, seorang ketika mati diiringi tiga hal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarjusnani wa yabqa wahid. Seorang ketika mati diiringi dengan tiga hal, harta, keluarga, dan amalannya. Akan kembali dua, harta dan keluarganya. Yang akan tinggal cuma satu, amalnya. Harta yang akan bermanfaat adalah harta yang digunakan membantu agama Allah, harta yang digunakan untuk kedakwah, menolong orang miskin, menggunakan harta tersebut untuk membelanjakan bagaimana orang bisa paham agama Allah dan dakwah bisa lancar. Tapi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di Kepulauan Mentawai sangat unik dan cukup berbeda dengan daerah-daerah perkotaan. Kenapa? Karena kita tahu di Mentawai ini, pertama, kita minoritas. Yang kedua, untuk menjangkau beberapa daerah itu butuh ya perjuangan yang cukup. Kita butuh uang, butuh dana yang cukup banyak ya. Saya pernah jamaah 2014 atau 15 kita pernah mengislamkan sekitar lebih ada 14 kakak di awalnya. Sekarang mereka sudah hampir 90 kakak lebih. Itu saya pernah ya mengadakan daurah namanya ya. Saya bawa santri berapa orang, seminggu kita daurah. Jadi kita daurah gimana? Kita bawa beras, bawa telur, bawa super mie, kemudian kita tinggal di satu rumah yang kita jadikan masjid. Bermalam di situ selama kurang lebih 5 sampai 6 hari. Di sana apa kita lakukan? Kita mengajar para mu'alaf, dan mereka tidak boleh ke pedalaman atau tidak boleh cari makan di hutan karena mereka hidup dengan alam ya. Jadi saya pesan, saya sudah bawa beras, saya sudah bawa mie, bawa telur. Kita belajar siang dan malam. Semua, tidak ada yang ke ladang atau ke hutannya karena kita siapkan makan. Kita mengajarkan mereka selama seminggu. Apa yang kita ajarkan? Bagaimana mereka baca Quran, bagaimana mereka berwudu. Tetapi waktu itu saya mungkin cuma sendiri dan beberapa orang santri yang masih dasar ilmunya, sehingga kita terbatas. Dan ini mungkin alhamdulillah Ustadz Nabil bersama tim baru sampai di pusat kecamatan kita. Nah, kita berharap ke depan program ini lanjut dan memang harus ke pedalaman. Kita punya beberapa daerah mu'alaf yang mereka berkembang. Itu kadang satu tempat kita tempuh dengan 6 sampai 7 jam lewat sungai pakai pompong. Ada yang kita jalan kaki, kalau mau cepat jalan kaki 4 jam naik gunung turun gunung. Jadi sana ada beberapa dusun kita yang ada masjid kita bangun tapi tidak ada dai. Pembinaannya terhenti disebabkan juga karena masalah biaya. Dan juga di sana faktor yang paling menghalangi orang menetap sana, di sana tidak ada lampu dan juga tidak ada sinyal. Sehingga beberapa dai yang kita kirim, kalau dari luar saya yakin tidak sanggup dia. Ya, mungkin sebulan mungkin sudah pusing dia. Karena tidak ada lampu dan tidak ada sinyal. Ada daerah yang kita punya mualaf seperti daerah sini, daerah Salapak, itu mualaf kita ada sekitar 48 jiwa, 48 kakak lebih. Itu sudah punya masjid kita bangun, tapi belum ada sampai sekarang. Ada daerah Mogosi, ini baru kita islamkan 2 tahun lalu. Kita sudah bangun masjid juga. Mualafnya sekitar 10 kakak. Dan sana nggak ada dai juga. Ada daerah paling ujung dari sini, yaitu nama daerah Tinambu. Mualafnya sekitar hampir 30-40 kakak. Itu Kristen cuma 6 kakak tinggal lagi. Akan tetapi jamaah, kita bangun masjid dan tidak ada dai di sana. Kenapa? Karena kita kekurangan dana untuk memberikan honor kepada dai.
Ya, mungkin ini daerah ke arah selatan ya. Kalau ke arah tengah kita banyak daerah mualaf itu. Terutama Siri Sura dan Simulakla. Siri Sura dan Simulakla sudah ada dai, tapi kita butuh tim khusus yang mungkin mereka punya spesialis ya, terutama mengajar ilmu-ilmu dasar, termasuk Ustaz Nabil sama tim ini, Masya Allah, termasuk bagi keberkahan kepada kami di Islamic Center. Ya, kami berharap ke depan Ustaz Nabil bersama teman-teman lain mungkin datang ya, walaupun tidak setiap bulan, diprogramkanlah berapa bulan sekali. Yang pasti kita berharap di sini ada, dan ada yang di pedalaman. Karena pedalaman ini kita khawatir jamaah dimuliakan Allah, mereka kembali menjadi murtad lagi. Karena dengan ada pengislaman yang kita sudah perkiraan Islamic Center bersama teman-teman tuh sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah mengislamkan lebih dari 100 jiwa. Tinggal adalah pembinaan lagi. Dan ini butuh harta jamaah, butuh dana. Karena ke pedalaman kita aja bisa menghabiskan ongkos pulang pergi pakai bot aja, kalau kita lewat laut itu bisa hampir 2.500.000. Itu belum makannya. Ya, belum minumnya. Itu kalau kita cuma sewa 1 hari. Maka butuh biaya, butuh support dari orang-orang kaum muslimin yang punya biaya dana. Kalau enggak, dakwah kita tidak akan jalan. Betul, dengan ilmu bisa jalan, tetapi di sana ada dakwah yang butuh perjuangan ilmu dan harta. Kalau enggak, dakwah itu akan terputus. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kaum muslimin yang mendengar apa yang kami sampaikan di sini agar sama-sama ta'awun alal birri wa taqwa. Semoga kita sebagai sebab pintu-pintu kebaikan, dan ini menjadi amal bekal kita di alam kubur tadi. Seperti saya katakan tadi, Nabi mengatakan hadis tentang 3 hal yang kita bawa ke kubur, 2 kembali, harta dan keluarga. Sebanyak harta pun yang kita memiliki, rumah, mobil mewah, tidak akan membantu kita kecuali kita gunakan ketika hidup membantu agama Allah, menginfakkan di jalan Allah. Ya, yang akan menemani kita cuma amal baik ataupun amal buruk. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mualaf ini masih butuh ya perhatian. Di sini kita Islamic Center kebanyakan anak mualaf nih. Ya, di sini alhamdulillah semua gratis dan juga dibantu oleh Yayasan Darul Iman. Alhamdulillah sehingga dakwah masih bisa berjalan. Tetapi di pedalaman kita masih butuh banyak support dan dukungan dari kaum muslimin sehingga jangan sampai mereka punah atau mereka kembali murtad sebagaimana terjadi pada daerah Sikakap. Ada kampung-kampung muslim yang dulu Islam, sekarang sudah murtad semua. Sebagian besar sudah murtad. Kenapa? Karena mereka Islam tetapi tidak ada pembinaan. Makanya saya berharap kepada Ustaz Nabil nanti pulang ke sana mungkin harus ke depan mengumpulkan biaya lagi. Memang untuk pembinaan di pedalaman kita, kalau kita ingin menetap, kita harus memang butuh dana, ya, butuh uang, persiapkan bekal untuk kita dan untuk jamaah juga. Ya, minimal kita ngajak mereka bagaimana mereka sholat yang benar, baca Quran. Rata-rata mereka belum bisa baca Quran. Saya Al-Quran dikirim dari teman-teman baik dari Jakarta. Saya tanya Al-Qurannya. Kenapa kalau kita kirim ke sana mereka nggak bisa baca? Ya, karena mereka belum bisa baca Quran. Sampai sekarang mayoritas seperti gitu. Makanya tim Ustadz Nabil, masya Allah, tim khusus nih sangat membantu kita lagi. Cuma saya berharap kalau ke depan mungkin saya akan menemani kalau Ustadz Nabil bersama tim kita ke pedalaman, berapa orang ustazah atau ikhwan atau ustaz-ustaz yang punya kemampuan, kita turun ke lapangan lagi. Ya, walaupun mungkin nanti ada dibagi keluar kelompok, ada yang di sini atau ada yang pedalaman, tetapi memang di pedalaman belum disentuh dakwah kita. Masih ada dari desa tempat, tapi sebagian tempat tuh nggak ada sholat Jumat. Ya, makanya kita insya Allah juga punya program mengadakan sholat Jumat keliling ya, yang bisa kita jangkau dengan motor. Maka ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengharapkan adanya ta'awun dakwah, tolong menolong dalam dakwah, sehingga kita di sini kaum muslimin bisa kokoh agamanya, bisa kuat keimanan mereka, dan sehingga mereka tidak keluar lagi setelah mereka masuk Islam. Apalagi sekarang dengan gencarnya islamisasi kita, itu misionaris semakin kuat. Ya, mereka punya program, saya lihat di beberapa daerah, terutama di Siri Surak, mereka sekarang ada program membagi sembako kepada anak-anak yang diadakan les. Padahal sebelumnya tidak ada, untuk mengalihkan perhatian dari anak kita yang belajar TPA sore. Ini salah satu strategi mereka lakukan untuk mengalihkan perhatian anak kita untuk belajar agama di sana. Maka ini saya sampaikan, harapan saya satu, ya, orang muslim yang punya kemampuan baik dengan ilmu atau harta, itulah yang dia gunakan untuk menolong saudara-saudara kita di sini. Ya, terutama muslim mu'alaf Mentawai. Ya, mereka di sini, ya Allah, sangat butuh perhatian kita. Kita di Islamic Center saja sini jamaah, ini semua gratis. Kalau kita minta uang bantuan saja untuk
kadang untuk untuk gedung aja, untuk sarana itu pun sulit. Kenapa? Memang karena orang tuanya itu hidup, kebanyakan mereka lama dengan alam dia. Mereka masih barter dia ambil pinang, dikasih ke toko, tukar dengan beras dan selainnya. Sebagian daerah itu masih tukar menukar seperti tadi, ya. Tetapi yang kita harus perhatian bahwa memang daerah pedalaman ini tidak ada sinyal sebagian besar tuh, tidak ada lampu. Memang kita ekstra persiapan yang memang benar-benar siap, ya. Saya pernah itu 6 hari itu buang air di sungai, ya. Kadang buang air mandi di sungai, berak pun di pisang-pisang. Makanya pisang mentau ini subur dia. Tiap pekan diimpor ke Padang karena pupuknya dari manusia. Ya, cukup banyak gizinya. Ya, karena itu saya alami, ya. Sebagian tempat kita datang tidak ada WC. Tetapi setelah kita datang, ya itu kita cari donatur, kita buang WC karena ini darurat. Yang kita buang air kadang lagi berak, tapi bisa masuk karena ada orang lagi. Ya. Kenapa? Karena orang datang, kita mau berak, tainya lari lagi. Maka ini kondisi di lapangan, dan mereka rata-rata itu orang gak berpendidikan atau SD tapi tidak tamat. Maka memang agak beda menghadapi orang yang seperti gini. Ya, kadang kita harus mengalah, ya. Karena dia kalau satu kakaknya murtad, kepala bapaknya murtad, itu semua murtad di bawahnya. Kalau bapaknya Islam, semua Islam di bawahnya kecuali sudah menikah. Jadi dia agama itu belum penting bagi mereka. Bagi mereka Islam itu seperti pakaian. Kadang dipakai semaunya, kadang dibuka. Makanya menjaga mereka ini perlu sampai datang 2 generasi berikutnya. Kita di sini alhamdulillah punya program juga, adanya sapi wakaf. Kita rencana kalau ke depan ada anak-anaknya kita berikan ke kelompok mualaf untuk meningkatkan ekonomi mereka. Itu aja yang mungkin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kami berharap Ustadz Nabil bersama tim ini jangan sampai di sini perjalanan dakwanya, ya. Kalau bisa gerakan lagi umat Islam di Padang atau di mana saja, sehingga program ini bisa berkesinambungan, karena dakwah itu butuh kesinambungan, jamaah. Kalau cuma sebentar akan hilang. Ya, menjaga generasi dakwah ini butuh berkesinambungan, karena iman juga itu butuh butuh dicas, ya, butuh disupport dengan ilmu, karena makanan hati adalah ilmu, ya, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat, dan kita berharap program Ustadz Nabil bersama tim ini berjalan. Mungkin walaupun kita di sini belum bisa menyambut dengan, tapi kita berharap ini sebagai bekal buat Ustadz Nabil dan bersama tim, dan juga harapan kami ke depan ada program berkesinambungan. Saya serahkan kepada Ustadz Nabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairah atas nasihat, ya, dan motivasi juga dari Ustadz Irwan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan video ini menggerakkan hati-hati kaum muslimin untuk peduli kepada saudara-saudaranya yang lain, terutama pada mu'alaf kita yang baru masuk Islam. Mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.